Shalom sahabat, selamat datang di Rebal, Renungan di Balik Layar. Di sini kita akan menyelami hal-hal yang tidak tertulis, tempat kita membuka tabir misteri iman, melangkah ke balik layar kisah-kisah yang tersembunyi namun mengubah hidup. Melalui Rebal kita akan menggali hal-hal mendalam, reflektif, dan tidak secara eksplisit tertulis dalam Alkitab karena tidak semua hal besar tercatat, tetapi semuanya bermakna, dan di balik diam, Tuhan tetap bekerja. Sahabat terkasih, euforia Paskah karena kebangkitan Yesus tentunya membawa sukacita yang besar bagi semua orang yang percaya kepadanya, karena Yesus telah mengalahkan maut. Namun, apakah pernah kita renungkan akan sesuatu yang sering kita lewati dalam keheningan Paskah, yaitu di manakah Yesus selama 3 hari kematiannya? Ini bukan sekedar sebuah pertanyaan teologis, tetapi sebuah pengungkapan kasih terdalam. Sebab saat dunia mengira bahwa segalanya telah berakhir di salib, kasih Tuhan justru menembus batas maut, menjangkau tempat tergelap demi menyelamatkan jiwa manusia. Sahabat, mari kita renungkan bersama dan biarkan hati kita tersentuh oleh kasih-Nya yang tidak terbatas itu. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, hari ini kami datang dengan hati yang rindu untuk memahami betapa dalam dan luasnya kasih-Mu bagi kami. Kami ingin menyelami makna 3 hari ketika Engkau turun ke alam maut, bukan karena kalah, tetapi karena Engkau memilih untuk hadir di tempat tergelap demi menjemput kami. Bukalah hati kami ya Tuhan, agar setiap kata dalam renungan ini semakin menggelorakan cinta kami kepadamu. Biarlah kami melihat bahwa tidak ada tempat yang terlalu gelap bagi terang kasih-Mu untuk menjangkau hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Rebal, ketika Yesus mati, tubuhnya diletakkan dalam kubur, namun jiwa dan rohnya tidak diam. Menurut Alkitab dan tradisi gereja, Yesus turun ke dunia orang mati yang dalam bahasa Ibrani disebut Sheol atau dalam bahasa Yunani disebut Hades, dengan tujuan untuk memberitakan kemenangan dan melepaskan jiwa-jiwa yang menantikan keselamatan. Yesus tidak turun sebagai tawanan, tetapi sebagai pemenang, yaitu pemegang kunci maut dan kerajaan maut, seperti yang tertulis dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 18. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Selain memberitakan Injil, Yesus juga menaklukkan kuasa kegelapan dan kerajaan maut. Dan Yesus turun ke alam maut juga adalah untuk membebaskan jiwa-jiwa yang menanti di tempat penantian atau tempat sebelum kedatangan Kristus. Dalam tradisi Yahudi, orang-orang benar yang telah meninggal tidak bisa langsung masuk ke surga karena keselamatan belum tercapai. Yesus turun ke sana untuk membawa mereka ke surga dan memperlihatkan bahwa dengan kematian dan kebangkitannya, keselamatan bagi orang percaya sudah tercapai. Sahabat Rebal, Yesus mati pada hari Jumat atau sore menjelang Sabat dan bangkit pada hari Minggu pagi. Meski secara perhitungan modern, jeda waktu itu hanya sekitar 36 jam, namun secara perhitungan Yahudi itu adalah 3 hari, yaitu hari pertama dihitung pada hari Jumat sebelum matahari terbenam, dari penyaliban sampai dimakamkan, itu terhitung 1 hari penuh. Hari kedua adalah Sabtu atau Sabat Yahudi, yang dihitung mulai dari Jumat malam saat matahari terbenam sampai Sabtu saat matahari terbenam. Dan hari ketiga dihitung mulai dari Sabtu malam saat matahari terbenam, yang berarti pada pagi-pagi benar saat Yesus bangkit, itu sudah terhitung sebagai hari ketiga menurut kalender Yahudi. Juga sebagaimana yang tertulis dalam Injil Matius pasal 12 ayat 40, sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Dari hal ini kita dapat belajar bahwa ini adalah ungkapan gaya bahasa Ibrani yang menggambarkan keutuhan waktu, bukan jumlah jam. Bercermin dari apa yang Yesus lakukan ketika berada di alam maut,
Jika dikaitkan dengan kehidupan kita, maka apapun alam maut yang sedang kita alami saat ini, entah itu depresi, kehilangan, kegagalan, kecanduan, atau kehancuran, Yesus sudah pernah ada di tempat tergelap itu, dan Ia turun bukan untuk tinggal, tetapi untuk mengalahkannya dan menjemput kita keluar. Tidak ada tempat yang terlalu jauh bagi Yesus. Tidak ada tempat yang tidak bisa dijangkau olehnya. Kasih Yesus menembus batas maut. Bahkan jika kamu sudah merasa terlalu hancur, terlalu berdosa, dan sudah terlalu dalam jatuh, Dia rela turun ke dasar untuk membawamu kembali pulang. 3 hari kematiannya adalah bukti bahwa tidak ada malam tanpa pagi, tidak ada luka tanpa penyembuhan, dan tidak ada salib tanpa kebangkitan. Jadi sahabat, jika hari ini hidupmu terasa seperti kubur, hening, dingin, dan tanpa harapan, ingatlah bahwa Yesus pernah ada di sana. Dia telah bangkit dan menaklukkan semua itu. Saat ini, Yesus berkata kepadamu, tidak ada tempat yang terlalu gelap bagiku, bahkan sampai ke alam maut. Aku tetap memilihmu karena aku mencintaimu. Sahabat, mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau rela turun ke alam maut supaya kami tidak hidup dalam kegelapan selamanya. Terima kasih karena Engkau tidak pernah menyerah atas hidup kami. Hari ini kami menyerahkan segala kendali hidup ini hanya kepadamu, karena kami percaya bahwa hanya kasih-Mu sajalah yang sanggup menyelamatkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Rebal yang dikasihi Yesus, ketika Yesus berada di alam maut, Dia bukan hanya menyelesaikan misi surgawi, tetapi juga menyampaikan pesan cinta yang paling dalam. Marilah kita lebih lagi mencintainya, bukan hanya karena kebangkitannya yang mulia, tetapi juga karena kasih-Nya yang tidak pernah meninggalkan kita, bahkan ketika hidup kita berada di titik tergelap sekalipun. Sampai jumpa pada kisah-kisah tersembunyi lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.